Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba melakukan cara mudah menggunakan Mendeley sebagai pengelola daftar pustaka dan citasi untuk paper kita gitu ya. Untuk pengelola data spektrum mungkin nanti kita coba di tutorial yang lainnya. Kita lanjutkan kembali gitu. Nah, untuk Mendeley ini kan sebenarnya mungkin seperti Anda ketahui, kita bisa mendownload pertama kali itu dengan membuka websitenya seperti ini, Mendeley. Kemudian akan lebih mudah jika kita meng-create account. Nah, di sini kita create account, nanti kan dia terlink dengan account kita untuk desain direct dan juga di Scopus, karena Mendeley ini satu konsorsium, itu satu payung dengan Scopus dan Sign Direct dari Elsevier. Kemudian kita download untuk desktop misalnya seperti ini. Nah, kita download. Kalau sudah jadi downloadnya itu kurang lebih dia akan memunculkan seperti ini Mendeley. Nah, jadi kemudian kita login ya dengan akun kita di sini. Nah, setelah kita login, maka kita bisa melakukan import data atau file-file yang akan kita jadikan sebagai referensi. Kita juga bisa memanage beberapa file tersebut dalam folder seperti ini misalnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa kelompokkan file-file untuk referensi kita itu di dalam folder yang sama yang berkenaan dengan tema yang mau kita kelompokkan. Nah, untuk menambah data juga mudah. Misalnya Mendeley itu memberikan opsi gitu dengan cara kita bisa file add di sini dengan secara manual seperti ini, atau bisa juga kita melakukan import secara langsung dari sini. Misalnya kita mau mendownload atau menginginkan file-file ini sebagai referensi kita bisa langsung klik di sini dengan cara di sini ada web importer ya. Nah, di sini ada Mendeley web importer, kita klik ini. Kemudian nanti dia akan mengarahkan ke data akun kita di Mendeley yang sudah terkoneksi dengan Mendeley kita yang kita buka di sini. Nah, maka akan diberikan isi di sini itu sama dengan yang ada di Google Chrome ini. Nah, ini kan sama ya. Nah, kita tinggal pilih saja semua di sini, select all, kemudian kita simpan di mana gitu yang kita mau simpan filenya. Misalkan ini berhubungan dengan essential oil. Nah, kita add. Kemudian nanti PDF yang misalkan bisa di-download itu juga akan dimunculkan di sini. Oke, mungkin secara singkatnya sekarang bagaimana kita melakukannya dengan mudah untuk referensi kita di sini ya. Nah, misalkan ini ada teks seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan, misalnya ini kita ambil citasi dari pengarang tertentu gitu. Misalnya di sini gitu ya. Nah, kita bisa klik di reference di sini. Kemudian kita bisa setting stylenya gitu di sini. Nah, Mendeley itu memberikan kemudahan kita untuk memilih style sesuai jurnal yang kita tuju. Nah, di sini misalnya ada dari Frontiers, dari Food Control misalnya, atau dari Infrared Physics and Technology lah, misalnya kita pakai ini ya, use this style. Kemudian kalau seandainya tidak ada, kita bisa juga mendownload style pustakanya itu dari sini, get more style. Kemudian kita ketik nama jurnal yang akan kita jadikan sebagai style referensi. Kalau misalnya kita mau coba ke jurnal misalnya LWT. Nah, ini ke jurnal ini misalnya ya. Ini jurnal dari Elsevier. Kita tinggal install. Kemudian kalau setelah terinstall, dia akan muncul di sini, LWT. Nah, rata-rata semua style jurnal untuk yang diterbitkan oleh Elsevier itu pasti otomatis akan ada di sini. Karena Mendeley dengan Elsevier ini seperti tadi saya ungkapkan, dia merupakan satu pemilik lah istilahnya ya, dengan nama payung Elsevier. Kemudian misalnya kita coba misalnya
jurnal yang lain juga bisa kita searching di sini, misalnya IMS gitu. Ini walaupun bukan dari Elsevier tapi juga tersedia di sini. IMS apa, misalnya Electronic and Electrical Engineering, kita install. Kemudian nanti dia akan muncul juga di sini IMS Electronic langsung gitu. Oke, mungkin kita coba dulu tadi ya, yang stylenya ini kan sudah kita pilih. Oke, dan maka di sini langsung otomatis berubah Infrared Physics and Technology. Jadi style yang akan kita gunakan nanti di sini itu adalah persis sama dengan style yang diinginkan oleh jurnal yang bersangkutan gitu. Jadi kita tidak perlu men-setting ulang lagi. Nah, kita cara langsung saja seperti ini kan. Kemudian kita pilih mana pustaka yang akan dijadikan referensinya. Kita citasi misalnya dari sini, kita anggap seperti itu ya. Oke, kita kutip. Nah, ini stylenya memang ini seperti format font cover ya, ada angka dalam kurung siku seperti ini. Tapi nanti ketika kita klik referensi di sini, insert bibliography, itu akan, nah ini akan menyesuaikan dengan jurnal Infrared Physics and Technology gitu. Jadi ini tuh akan berbeda ketika misalnya kita citasi ke jurnal lain dengan style referensi yang berbeda. Kita akan coba nanti rubah style citasinya ya, dan ini akan berubah secara otomatis nanti di Mendeley-nya. Oke, mungkin misalnya kita coba lagi, misalnya sekarang referensi kedua kita pakai misalnya di sini gitu ya, kita citasi, kemudian kita beri ke Mendeley. Ini misalnya dengan ini dua misalnya kita anggap ya, kita kutip. Nanti dia akan munculkan sini dan seterusnya. Mungkin Anda sudah familiar dengan hal ini ya. Oke, mungkin kita yang ini misalnya kita coba agak misalnya yang ini bukan, misalnya ini, kemudian ini dan ini misalnya gitulah. Kita kutip. Nah, jadi seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ini juga otomatis akan masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti Anda dengan paper yang sama, misalnya anggaplah kita anggap misalnya paper kita di reject itu dari jurnal ini, ketika kita submit, kemudian kita submit ke jurnal lain, dan jurnal lain menginginkan format reference yang berbeda misalnya, ya kita tinggal merubahnya di sini gitu ya. Misalkan untuk berikutnya kita coba masuknya ke jurnal LDT misalnya di sini ya, kita gunakan style ini. Oke, kemudian kita done. Maka otomatis dia juga akan berubah sendiri di sini. Nah, Anda lihat di sini kan dia udah formatnya format Harvard ya, misalnya yang pakai nama atau format format apa. Nah, ini kita lihat seperti ini, dia berubah tadinya yang modelnya angka di dalam kurung siku udah berubah jadi format nama seperti ini ya. Dan otomatis juga yang tadi kita kutip tuh berubah secara otomatis juga di pustakanya sendiri. Nah, saya kira itu ya. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian untuk web importer sendiri tadi ya mungkin tadi sudah ya. Untuk web importer itu seperti tadi kita masukkan filenya atau secara manual dari sini kita add file dari file ini misalnya seperti ini. Kita klik, kemudian kita open, nanti akan dia masuk ke daftar referensi kita punya. Oke, saya kira sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat yang